yang lupa. Mata di staples, jari didudukan kaki kursi lalu didudukan kursinya? Iya. Saka tuh waktu di sidang 2016 pandangannya kosong, Mas. Pandangan kosong? Ya, pandangan kosong. Jadi seperti dia tuh apa yang terjadi pada dia nggak ngerti. Dia masih kecil, Mas, 15 tahun. Iya, iya, iya. Usia SMP kelas 9 lah mungkin Ya, sekarang ya. Ya nggak ngerti, tapi memang waktu itu penampilannya kan, Saka kan kuli bangunan dari umur 15. Karena apa? Saka itu ditinggal oleh ayahnya dari kecil. Jadi Saka tidak tahu ayahnya, dia ngelihat perjuangan ibunya. Ibunya tuh cuma buruh cuci. Nah, dia tuh nggak mau sekolah karena pengen ngebantu ibunya. Jadi dia anak paling kecil, dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja. Di sana kan kalau buruh cuci di tahun itu cuma 15.000, Mas. Jadi dia yang paling 15.000 per hari? Per hari. Kerja seharian? Ya, di tahun 2016 gitu. Jadi Saka tuh memutuskan dia tidak sekolah karena dia tahu dua kakaknya sekolah. Ibunya cuma buruh cuci. Itu 30.000 tuh udah paling gede banget. Makanya dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan. Waktu kejadian itu dia sebetulnya sampai dia keluar kota. Karena kalau keluar kota kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon. Dia tuh keluar kota, kemudian dia baru pulang waktu itu. Dia baru pulang karena usia 15 tahun, tapi pergaulannya dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu. Ngangkut batu, ngangkut semen, dan lain sebagainya. 15 tahun tuh kelas 3 SMP, kelas 9 itu. Ya. Penampilannya tuh seperti itu. Jadi dia rambutnya gondrong karena kan pergaulannya dengan orang dewasa. Pakai baju robek-robek gitu. Terus dia pakai anting. Mungkin tapi dari tinggi badan dia tinggi dibanding Sudirman. Kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, gimana Sudirman. Ibu mendampingi sejak awal ya, Bu Titin. Ya, tetapi yang dia memang tinggi badannya. Jadi waktu sidang tuh saya kan sebetulnya sudah dapat kuasa dari 7 terpidana, 7 tersangka waktu itu sejak tanggal 31. Jadi surat itu saya terima dari orang tuanya. Ketika ditangkap mereka pada malam hari datang ke rumah saya. Gitu, datang ke kantor gitu. Saya hanya menerima kuasa dari orang tuanya, kemudian saya mencantumkan nama yang ditangkap, kemudian saya datang ke Polres Kota Cirebon pada tanggal 2, tanggal 3. Ada Pak Rudiana di situ waktu itu? Tidak ada. Saya waktu itu komunikasinya, saya dapatkan kuasa, kemudian karena saya juga di situ dekat dengan anggota kepolisian dari Polres Cirebon Kota, surat kuasa itu diambil, ditandatangani, tapi Mbak Titi nanti besok diambil kembali. Jadi semua sudah ditandatangan sebetulnya. Tapi saya tidak bisa mendampingi sampai saya ketemu Saka di tanggal 16 September 2016 atau 3 minggu setelah Saka ditangkap dan kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, tapi dia nggak bisa komunikasi. Kenapa nggak bisa komunikasi? Ya mungkin dia shock, Mas. Dia 15 tahun, tiba-tiba ditangkap, dipukulin, dia juga sendiri. Informasi. Trauma berat waktu itu? Karena gini, informasi matanya di staples. Matanya? Matanya di staples. Matanya di kelopak matanya? Ya, kelopak matanya di staples. Bentar, matanya di staples? Dulu, iya. Ini baru lagi, belum pernah saya dengar. Jadi banyak yang lupa. Mata di staples, jari didudukan kaki kursi lalu didudukan kursinya? Iya. Jadi mata cetek gitu, masuk ke dalam besinya itu? Jadi nggak nyampe tembus juga. Terus juga sampai muka tuh dibikin asbak. Muka dibikin asbak? Iya. Jadi dari rokok yang nyala? Dari rokok yang nyala. Di mana, sebelah mana? Semua jadi dari muka sampai ke telinga. Harusnya kan bekas, tapi nggak bekas saya lihat. Udah lama sembuh. Tapi harusnya, maksudnya begini, itu melepuh waktu itu? Melepuh. Di sebelah mana? Kalau itu nyampe di telinga-telinga, sampai di sini mata. Iya, harusnya kan ada bekasnya. Saya tidak melihat ada bekas tapi. Yang terakhir kan di sebelah sini. Bekasnya cuma kan jekong, beda. Oh, itu ada titik begitu? Iya, oke. jekong. Tapi abunya disebar di muka? Dikusek di muka, bukan di matanya.
Ini ada beberapa legok, itu juga termasuk. Oke. Kalau yang staples bagaimana? Ya kalau staples kan kalau Saka nggak inget. Saking banyaknya bentuk dari siksaan. Iya. Oke. Cuman kami di Cirebon kan mendengar informasi itu, tapi kan kita susah buktikan, Mas. Karena saya juga dari tanggal 31, 2, 3 sudah terima surat kuasa, tapi saya baru ketemu Saka tanggal 16 September 2016.